Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andi Sirianto. Nah, saat ini aku bakal ngebahas apa aja sih hal yang wajib diketahui sebelum masuk ITB. Soalnya banyak banget nih orang lain di luaran sana yang nggak tahu apa itu ITB dan bagaimana kehidupan-kehidupan yang ada di ITB. Sebab ITB itu salah satu institut yang menurut saya sendiri unik dan menurut saya berbeda dengan yang lain. Nah, jadi apa aja sih perbedaannya? Nah, ini perbedaannya yang wajib kalian ketahui. Jadi apa itu ITB? Nah, ITB adalah salah satu perguruan tinggi negeri atau institut yang ada di Indonesia. Institut ini berbasis teknologi. Karena kan institut itu ada berbagai macam jenis, seperti ada institut teknologi, ada institut pertanian, dan sebagainya. Nah, di ITB ini, rumpun-rumpunnya kebanyakan saintek, namun ada juga yang berumpun soshum. Jadi buat kalian yang misalkan dari anak IPS pengen masuk ke ITB, nah itu bisa banget loh. Karena ada beberapa fakultas ataupun sekolah yang menerima siswa-siswi dari jurusan IPS. Nah, hal unik di ITB yang pertama adalah calon mahasiswa itu tidak bisa memilih program studi. Jadi misalkan kalian nih ikut SNMPTN. Nah, sedangkan di SNMPTN itu kalian misalkan pengen masuk ke jurusan teknik fisika misalkan. Nah, itu kalian nggak akan bisa langsung milih jurusan teknik fisika. Tapi kalian akan disuruh memilih terlebih dahulu fakultas ataupun sekolah. Karena pada dasarnya untuk masuk ke ITB, kita itu harus lolos terlebih dahulu di sekolah ataupun fakultas yang ada di ITB. Misalkan, kalian pengen masuk ke teknik industri. Nah, kalian itu harus bisa lolos dulu di SNMPTN, di SBMPTN, atau di jalur lainnya di FTI, yaitu Fakultas Teknologi Industri. Nah, apa aja sih fakultas ataupun sekolah yang ada di ITB? Nah, ini dia. Ada FMIPA, SITH, ada SF, FTTM, STAY, FTMD, FTSL, SAPPK, FSRD, FITB, FTI, dan SBM. Nah, dari semua rumpun ini, memang kebanyakan adalah rumpun saintek, rumpunnya anak-anak IPA. Tapi ada juga untuk rumpun anak-anak IPS. Salah satunya adalah FSRD dan SBM. Ini adalah rumpun untuk anak-anak IPS. Jadi buat kalian misalkan dari SNMPTN, nah pengen masuk ke FSRD atau SBM, nah bisa banget itu dia jalur SNMPN. Tapi untuk dari IPS ke IPA itu nggak bisa. Misalkan kalian dari IPS pengen ke jurusan teknik industri di FTI, nah kalian itu nggak akan bisa di jalur SNMPTN. Nah, di sini juga kalian itu pasti bakal diberitahu informasi. Misalkan kalian pengen jalur SNMPTN, nah kalian bakal harus milih salah satu di antara ini, jadi nggak akan bisa langsung milih ke jurusan. Tapi ada juga beberapa program studi peminatan nantinya yang akan bisa langsung kalian bisa diterima di jurusan tersebut. Namun ada tahapan-tahapannya ya, nanti bakal aku jelasin dari slide berikutnya. Nah, yang udah aku jelasin juga mengenai program peminatan. Jadi program peminatan ini adalah salah satu program yang dimana mahasiswa akan mendapat langsung jurusan. Beda seperti dengan mahasiswa yang secara umum hanya masuk ke fakultas ataupun sekolah yang ada di ITB. Jadi misalkan gini, aku juga salah satu mahasiswa baru yang lolos di program studi peminatan. Jadi aku itu udah lolos di program studi perencanaan wilayah dan kota di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Nah, jadi aku itu nggak akan pusing-pusing lagi untuk memperebutkan jurusan apakah aku bakal milih ke jurusan arsitek ataupun ke PWK. Jadi nanti aku setelah di semester 3, aku bakal langsung masuk ke program studi PWK. Nah, apa aja sih program peminatan yang ada di ITB? Nah, ini adalah secara umumnya beberapa program studi yang ada di ITB yang langsung peminatan. Yang pertama adalah astronomi, kemudian ada kimia, meteorologi, oceanografi, teknik pertambangan, manajemen rekayasa industri, teknik material, teknik telekomunikasi, perencanaan wilayah dan kota, kemudian ada teknologi pasca panen, teknik biomedis, dan studi kewirausahaan. Nah, jadi buat kalian nih, misalkan yang pengen langsung masuk jurusan dan gak usah pusing-pusing lagi buat dapetin jurusan ini, nah kalian boleh banget nih langsung milih salah satu program studi yang ada di sini untuk kalian ikuti.
seleksinya nanti di SNMPTN, SBMPTN, SM ataupun di jalur internasional. Nah, kemudian hal unik yang ada di ITB adalah TPB, tahap persiapan bersama. Jadi apa sih TPB itu? Nah, TPB adalah salah satu jalur ataupun salah satu program yang dibuat oleh ITB yang dimana mahasiswa akan dilatih terlebih dahulu, akan dibentuk terlebih dahulu mulai dari pola pikir, kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan di kampus yang ada di ITB nanti. Nah, jadi di TPB ini kalian bakal secara umum dijadikan satu sekolah gitu. Misalkan aku itu kan walaupun udah masuk program peminatan tapi aku harus ikut TPB. Nah, TPB ini dilaksanakannya selama 2 semester atau 1 tahun. Nah, di 1 tahun ini kalian gak akan langsung ke jurusan, tapi secara umum dulu di sekolah ataupun fakultas. Nah, di sini kalian bakal dilatih dan bakal dibentuk pribadinya seperti apa, mulai dari pola berpikir, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, di TPB ini juga mata kuliah yang akan diajarkan itu hampir mayoritas adalah mata kuliah yang pernah diajarkan di SMA. Jadi misalkan di SMA ada matematika, nah nanti di kuliah juga akan ada matematika gitu. Walaupun kalian bukan jurusan matematika. Jadi di TPB ini yang secara umum mata kuliahnya adalah ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada TTKI atau bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kemudian ada juga beberapa mata kuliah pengantar untuk bisa langsung dijadikan suatu dasar-dasar sebelum kalian bisa diterima di jurusan. Nah, di TPB ini juga adalah salah satu momen dan juga bisa disebut sebagai salah satu pertimbangan apakah kalian layak untuk bisa masuk ke jurusan ini atau tidak gitu. Nah, kan udah aku jelasin juga di bagian yang awal tadi bahwa kita itu tidak bisa langsung memilih jurusan, tapi harus masuk dulu ke fakultas atau sekolah. Nah, di TPB ini kita akan bersaing dengan teman-teman kita nantinya untuk bisa memperebutkan jurusan. Jadi nanti seleksinya itu adalah melihat dengan kenaikan IP, kemudian dilihat juga dari prestasi yang dimiliki. Kemudian ada juga kuesioner yang akan diisi oleh setiap mahasiswa baru di masa TPB. Nah, tapi buat kalian yang misalkan udah masuk ke ITB tapi jalurnya jalur peminatan kayak aku tadi, nah itu kalian gak akan pusing-pusing di TPB ini karena kalian bakal langsung masuk jurusan yang kalian inginkan di semester 3 nanti. Nah, kemudian jalur masuk ITB itu apa aja sih? Nah, jalur masuk ITB itu hampir sama seperti dengan universitas, institut, ataupun politeknik lainnya. Yang pertama adalah SNMPTN, di mana jalur ini adalah menggunakan nilai rapot dan prestasi yang kalian miliki selama 3 tahun di SMA. Kemudian, yang kedua adalah jalur SBMPTN, adalah jalur masuk tes tulis yang dimana diadakan serentak oleh LTMPT. Kemudian yang ketiga adalah SMITB. Nah, ini adalah salah satu seleksi mandiri masuk Institut Teknologi Bandung. Nah, di SM ini juga kalian bisa langsung milih jurusan. Jadi, nggak usah pusing-pusing lagi nanti di TPB bakalan bersaing IP untuk bisa mendapatkan jurusan yang kalian inginkan. Dan jalur yang terakhir adalah jalur internasional ungraduated. Nah, di jalur ini juga bisa banget dijadikan salah satu plan ataupun salah satu jalur yang bisa kalian coba gitu. Nah, kemudian lokasi ITB itu ada di mana aja? Jadi lokasi ITB ataupun kampus ITB itu ada 3. Yang pertama adalah di kampus di kampus utamanya, yaitu di Ganesha, tepatnya di Bandung. Kemudian yang kedua adalah di kampus Jatinangor, dan yang ketiga adalah di kampus Cirebon. Nah, di kampus Cirebon juga ada 2. Yang pertama adalah di Watubelah, dan yang kedua adalah di Arjawinangun. Jadi ITB itu memiliki 3 letak kampus di berbeda daerah, ada di Bandung, di Jatinangor, dan di Cirebon. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi salah satu hal yang mungkin kalian bisa pilih kenapa harus pilih ITB, karena ada kehidupan mahasiswa ITB. Nah, kehidupan mahasiswa ITB itu apa aja sih? Banyak banget, tapi di sini aku bakal ngejelasin aja beberapa kehidupan yang ada di ITB. Seperti yang kita tahu juga, ITB adalah salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia, yang Indonesia miliki. Gitu.
Jadi bakalan tergambar deh gimana senangnya waktu kita diterima di ITB ini. Seperti yang kita tahu juga, ITB ini sudah menciptakan banyak sekali alumni, tokoh-tokoh yang bisa berperan, sangat berperan di Indonesia ataupun di dunia khususnya. Seperti misalkan salah satunya adalah almarhum B.J. Habibie. Beliau adalah lulusan dari ITB di FTMD, Fakultas Teknologi Mesin dan Dirgantara. Jadi dia itu bisa menciptakan salah satu teori, yaitu teori retakan pada pesawat yang bisa terkenal hingga seluruh dunia. Kemudian ada juga kehidupan di ITB adalah, jadi kita itu di ITB, apalagi yang di Bandung, nah kalian bakalan tinggal di mana? Tinggal di kota yang bener-bener diidam-idamkan banyak orang lah. Karena apa? Di Bandung ini dingin suasananya, jadi untuk kita belajar juga bakalan lebih enak gitu. Nggak panas, nggak apa. Terus di Bandung juga kan terkenal dengan kota kembang gitu. Kemudian di ITB juga ada masa-masa yang sangat luar biasa, yaitu adalah masa OSKM ataupun ospek jurusan. Nah, OSKM ini adalah salah satu sama seperti ospek gitu. Jadi sama seperti MOS waktu di SMA, OSKM ini adalah salah satu pengenalan awal untuk kita saat kita masuk di ITB gitu. Kemudian ada ospek jurusan. Nah, jadi nanti di semester 3 setelah kita lulus dari tahap persiapan bersama ataupun TPB, kita bakal langsung di ospek jurusan sesuai dengan jurusan yang sudah kita terima ataupun yang sudah kita dapat selama 1 tahun dalam pertaruhan IP dan sebagainya. Kemudian ada juga kehidupan lainnya. Jadi walaupun kita di ITB itu, kalau boleh jujur, di ITB itu emang jarang yang namanya pakai jaket alma mater. Beda kayak di universitas-universitas lain, misalkan seperti IPB kan hampir sering banget gitu pakai alma maternya di kesehariannya, tapi di ITB itu enggak. Tapi di ITB itu banyak banget, misalkan kalian udah masuk semester 3 dan kalian masuk himpunan, nah kalian bakal banget sering pakai jaket himpunan. Nah, perlu kalian ketahui juga, himpunan ini adalah salah satu organisasi di setiap jurusan yang ada di ITB. Jadi hampir seperti OSIS lah di SMA gitu. Tapi ini di jurusannya. Tapi bakalan beda banget antara himpunan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di SMA gitu. Di himpunan ini kalian bakalan mempelajari lagi lebih lanjut tentang jurusan yang kalian masuki, tentang jurusan yang kalian pegang saat itu juga. Dan di sana juga di himpunan itu kalian bisa mulai dari mencari teman lebih banyak lagi, mencari pengalaman, mencari relasi dan sebagainya. Misalkan pengen untuk menaikkan skill-skill soft skill kalian, nah itu bisa banget di himpunan ataupun di kegiatan lainnya. Kemudian gak cuman himpunan aja di ITB itu. Jadi kita juga bisa bergabung dengan organisasi kampus yang gak kalah banyak macamnya. Jadi di ITB ini bener-bener banyak banget kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mengembangkan diri kita, yang bisa mengembangkan lagi soft skill, hard skill kita, yang mungkin merasa bahwa diri kita ini masih kurang di sini. Di ITB ini banyak banget. Misalkan ya, aku kasih contoh. Misalkan kalian minat di dalam penyiaran radio dan sebagainya. Nah, di ITB ini ada juga unit-unit kegiatan mahasiswa yang benar-benar bisa membantu kalian untuk bisa menaikkan lagi ataupun mengupgrade lagi soft skill kalian dan sebagainya, yaitu dengan mengikuti misalkan 8EH, kemudian ada radio ITB dan sebagainya. Jadi pokoknya unit ini emang sama seperti eskul yang ada di SMA, tapi bakalan beda banget. Jadi cobain aja deh intinya. Terus ada juga hal yang unik di ITB, yaitu adalah Sarik. Nah, jadi terkadang di ITB itu kan di tahun pertama kita akan bertarung IPK untuk mendapatkan jurusan. Nah, tapi sebenarnya itu misalkan kita ngomong secara langsung kepada teman kita mengenai IP, mengenai suku, agama, ras, seperti itu adalah sesuatu hal yang dilarang di ITB itu. Jadi jangan pernah misalkan kalian ke teman kalian misalkan udah di ITB, misalkan IP-nya berapa dan sebagainya, itu aku harapkan jangan banget, karena gak semua orang akan langsung menerima dan gak semua orang juga bakalan langsung
fair-fair aja. Mungkin ada yang nggak terima dan sebagainya. Karena ya persaingan untuk mendapatkan jurusan di ITB itu benar-benar berat karena saingan IP itu. Kemudian ada juga hal-hal yang unik di ITB itu, ada beberapa tempat di ITB yang luar biasa gitu. Misalkan salah satunya adalah di ITB Bandungnya, yaitu di ITB Ganesha, ada salah satu tempat di mana titik gema. Jadi di mana saat kita duduk ataupun berdiri di situ dan kita teriak sekencang-kencangnya, maka dari ujung ke ujung lagi akan terdengar suara kita, seperti suara gema yang terdengar gitu. Nah, jadi mungkin itu aja aku ngebahas mengenai apa aja sih hal yang perlu kalian pikirkan lagi dan kalian tahu gitu mengenai ITB. Nah, aku juga di sini menunggu kalian. Apalagi buat kalian yang pengen masuk ke ITB, tapi ingat juga, pilih ITB bukan karena nama besar kampusnya. Pilih ITB bukan karena ITB itu adalah institut terbaik ataupun sebagainya, tapi pilihlah ITB untuk bisa kalian jadikan sebagai tempat untuk kalian bisa berkembang lagi. Karena jika ingin terkenal bukan karena kampus, bukan karena nama kampusnya, tapi dari diri kalian sendiri. Jadi tetap semangat. Aku di sini mendoakan semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi ataupun di jurusan yang kalian inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.